Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kami akan berbagi sedikit terkait dengan masalah tarwiyah, terutama khusus bagi para jamaah haji mandiri yang ingin mengikuti program tarwiyah ini. Saya berharap agar pengalaman saya bisa menjadi pelajaran buat teman-teman sekalian untuk bisa mengikuti tarwiyah, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Jadi niat kami untuk tarwiyah itu sudah lama, sehingga kami memutuskan untuk mencari pengajian atau perkumpulan yang bersepakat untuk mengikuti tarwiyah. Sebagai informasi, di Pulau Bali tidak ada KBIHU yang punya program tarwiyah, sehingga kami harus bisa mencari sendiri. Salah satunya adalah kami bergabung dengan sebuah komunitas di sebuah masjid di Pulau Bali yang kami tahu mereka semuanya bersemangat untuk tarwiyah, meskipun tidak tergabung dalam KBIHU yang resmi ya, mandiri saja. Kami ikut pelajaran di sana, ikut manasik di sana dengan ustadz-ustadz yang sangat baik, sangat bagus, luar biasa ilmunya dan perhatiannya kepada kita sangat baik. Sehingga kami berkumpul setiap hari Ahad ya, setiap hari Ahad kami berkumpul di sana untuk mengikuti manasik. Singkat cerita, kami insya Allah mungkin ya adalah sekitar 40 yang bersemangat ikut tarwiyah dari tanah air ya. Kita bersemangat itu. Kemudian singkat cerita kami sudah berangkat ke Mekah. Karena kami memang bukan berasal dari KBIHU, sehingga hotel kami terpisah. Tidak di satu hotel, dua hotel ya terpisah. Dan ini membuat kesulitan kami untuk berkomunikasi. Tapi kami mempunyai WhatsApp group yang biasa kami gunakan untuk berkomunikasi. 5 hari setelah kedatangan tidak ada, kami harapannya langsung ada yang menawarkan tarwiyah dari syarikah, ternyata nggak ada. Sehingga salah satu jemaah menyatakan bahwasanya, kapan nih tarwiyah kita, bagaimana nih kok nggak ada beritanya. Ya setelah itu karena saya nggak sabar, salah satunya ya udah saya cari informasi, karena nggak mungkin menunggu. Ternyata memang nggak seperti itu yang dibayangkan ketika di tanah air ada orang yang tiba-tiba syarikah saya ikut tarwiyah tuh, nggak, ternyata nggak ada. Ya mungkin yang punya KBIHU ya seperti itu, tapi ini pengalaman saya tidak ada sebenarnya. Sehingga kami harus proaktif, sehingga saya bersama istri itu akhirnya mencari informasi ini terkait dengan ada ini di sebelah ada SOC dari Semarang yang kemudian mengikuti tarwiyah satu kloter, dan memang itu berasal dari KBIHU ya yang sudah terpadu sehingga 360 orang jemaah ikut tarwiyah. Udah saya nanyakan ke sana bagaimana caranya, dan berharap kita bisa nyantol itu. Waktu itu kan memang saya nggak tahu, ternyata beliau dari syarikah yang lain ya, syarikah yang lain. Oh ya, ada 2 syarikah yang mengurusi jamaah Indonesia di tahun 2026 ini. Sebut saja syarikah R dan syarikah A gitu, R dan A. Dan ternyata SOC Semarang itu berasal dari syarikah R yang memang ternyata mereka intens menawarkan program tarwiyah. Jadi ketika saya nanya, boleh nggak saya gabung? Oh ternyata nggak bisa mas, gitu. Kan syarikahnya berbeda. Oh iya saya baru tahu. Ya syarikahnya berbeda, maktabnya berbeda, tentu saja kami nggak bisa gabung. Ya sudah, akhirnya kami mencoba mencari syarikah kita ya, syarikah kita yang kebetulan saya syarikah A. Saya minta informasi, kemudian kebetulan di bawah hotel kami di lantai dasar itu ada counter ya dari syarikah A itu, yang ditungguin oleh pegawai-pegawainya. Kami tanya kepada salah satu syekhnya ya, mungkin bina syekh karena mungkin lumayan juga jabatannya itu. Namanya ya Syekh A lah ya, Syekh A. Kemudian saya tanya, Mas, kebetulan dia bisa bahasa Indonesia karena dia keturunan Banten ya. Dia bekerja di syarikah A ini sudah lama, dan dia bisa bahasa Indonesia sehingga saya bisa menyampaikan dengan enak. Mas ini gimana, saya punya nih 40 jamaah yang pengen ikut syarikah. Jawabannya membuat saya agak shock juga ya. Ternyata syarikah A ini bilang, lebih baik tahun ini nggak usah deh Pak ikut tarwiyah, karena perusahaan saya atau syarikah saya itu kekurangan bis. Jadi bis yang ada menurut dia bis yang sekarang ada di operasional di
jamaah ini memang tertutup ya, tidak bisa masuk sembarangan sebagaimana dulu gitu, sehingga dia menyatakan tidak bisa bisa mengadakan. Tapi halus sih ngomongnya, halus ya, tapi ya istilahnya tidak memfasilitasi, katanya kekurangan bis. Dia menyatakan bahwasanya kemungkinan bisa ketika perusahaan ini bisa mengantar kita dari hotel ke Mina bisa, tapi untuk mengantar Mina ke Arafah katanya tidak bisa menjanjikan. Nah, kalau janji seperti ini kan kita was-was ya. Nanti kita jalan kaki misalnya dari Mina ke Arafah kan repot itu. Padahal misalnya kita sudah bayar gitu ya. Artinya dia menyarankan untuk tidak mengikuti, untuk tidak ikut tarwiyah karena keterbatasan syarikat ini terkait dengan pengadaan bus. Saya kecewa sih, kecewa berat itu loh, shock gitu loh. Gimana ini kok nggak bisa itu? Kemudian apa namanya? Dia sempat juga nanya sih, ya dari maktab berapa? Yang saya sampaikan ini maktab saya, ya kan di sini ada nih maktab 60 ada. Karena nggak puas, sehari selanjutnya saya nyari sumber yang lain ya, cari sumber yang lain di syarikat yang sama, di syarikat A ini. Saya berharapnya berbeda jawaban itulah. Saya ketemu sama mbak-mbak yang pegawainya yang kemudian tidak bisa berbahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Kita komunikasinya pakai Google Translate ya, tapi alhamdulillah bisa tersampaikan bahwasanya kita punya 40 jamaah yang bersemangat ikut syarikat, tapi bersemangat ikut tarwiyah tapi belum dapat syarikat yang memfasilitasi. Dia kaget juga, loh ada toh Pak, katanya. Ini beda lagi nih, padahal syarikatnya sama. Oh ada toh Pak, kami nggak tahu betul. Makanya coba nanti saya sampaikan ke bos saya, katanya. Kemudian dia sampaikan ke bosnya, katanya mau dirapatkan, nanti setelah clear nanti bosnya ini akan menghubungi saya via WhatsApp. Kemudian kami bertukar WhatsApp untuk bisa saling berkomunikasi. Singkat cerita kami tunggu, kok nggak dihubung-hubungi ya gitu loh. Saya juga mau menghubungi, nunggu dulu sebentar dulu ya. Hampir 2 hari saya biarkan ya, sampai suatu saat saya nggak sabar tanya, bagaimana nih Mbak gitu loh, kok nggak dihubung-hubungi, bagaimana kabarnya gitu loh. Ternyata jawabannya ya Allah nggak tahu itu jawaban klise atau gimana. Dia tiba-tiba bilang, oh program tarbiyah sudah ditutup. Masya Allah, kok sudah ditutup itu, padahal saya sudah menyampaikan 40 data jamaah dan dia sudah terima. Tiba-tiba setelah 3 hari atau 5 hari, kayaknya lama ya, kemudian sudah ditutup. Padahal ini ya mungkin itu klise ya, karena dari salah satu pegawai yang lain dia menyatakan lebih baik tidak usah ikut. Ya sudah, akhirnya kami pasrah aja. Oh iya teman-teman sekalian, sekaligus saya menyampaikan di sini juga terkait dengan perizinan dari Kementerian Haji terkait dengan tarawih. Memang tarawih ini bukan program pemerintah, hanya program mandiri saja, sehingga pemerintah tidak memfasilitasi. Tapi untuk ikut tarawih ini memang harus ada beberapa skema izin ya, sebagai izin, sebut saja begitu. Jadi pertama kita harus izin dulu ke pembimbing ibadah kita. Kemudian pembimbing ibadah kita akan meneruskan ke kloter. Kemudian kloter, kalau saya kemarin sampai ke sektor, ketua sektor, saya dipanggil ketua sektor gitu loh. Bapak benar mengikuti tarbiyah? Iya itu loh. Ya saya tidak melarang dan tidak menganjurkan, gitu aja sih intinya. Kemudian saya minta ke beliau ya, di baik ketua kloter atau sektor ini, ada nggak Pak informasi yang bisa memfasilitasi kita? Pada waktu itu jawabannya mereka, saya nggak tahu informasi sama sekali. Ya saya wajar ya, karena itu bukan fasilitas pemerintah, tidak mungkin mereka juga akan menjual fasilitas yang bukan ini, dan itu adalah kode etik sebagai seorang pegawai, dan saya tahu, sehingga kita harus mencari informasi perusahaan yang bisa memfasilitasi tarbiyah sendiri itu ya. Akhirnya kita mencari sendiri dan akhirnya kabarnya seperti itu. Saya sih ya itu prasangka baiknya ya, memang syarikat A itu terutama di maktab 60 nggak mengadakan syarikat. Mungkin juga jumlah kita terlalu sedikit sehingga kurang menguntungkan atau terlalu ribet itu. Ya intinya begitulah, sehingga akhirnya qadarullah kami berdua gagal. Tidak bisa mengikuti tarbiyah hari ini. Hari ini seharusnya tanggal 8 sudah ada di Mina.
Ya Allah, masih belum gimana ya, tapi mudah-mudahan Allah sudah mencatat bagaimana perjuangan kita ya untuk mencari informasi atau mengikuti program tarbiyah ini. Juga satu lagi teman-teman terkait dengan program tarbiyah mandiri ya, mandiri terutama, ini juga saya sampaikan kekurangan kita terkait dengan teman-teman apa namanya yang tergabung dalam tarbiyah ini. Jadi saran saya sebelum berangkat, kalau misalnya haji mandiri, kemudian sudah bertemu dengan orang-orang yang berniat untuk tarbiyah, misalnya ada 40 orang, bikinlah tim yang solid, minimal ada penanggung jawabnya, ada ketuanya, ada bendaharanya, ya minimal ada yang bisa bahasa Arab lah ya, karena kita berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi itu, dan itu kekurangan kami juga. Kami di tanah air tidak dibentuk dari awal ya. Kita berkumpul aja begitu, nggak tahu siapa ketuanya, siapa ininya, nggak gitu loh. Sehingga ketika sampai di Mekah pun kita saling mengandalkan, siapa dulu nih, siapa yang cari informasi. Misalnya ada penanggung jawabnya kan, mungkin langsung nih, karena saya tanggung jawab program tarbiyah ini, maka langsung bisa mencari sarekah yang bisa memfasilitasi. Tapi kenyataannya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman di masjid di Bali ini ketika berangkat kemudian bikin bentuk minimal penanggung jawab, bendahara satu ya, terus bagian teknis berapalah 3-5 orang lah ya untuk mengumpulkan ini. Kalau bagus lagi, uangnya sudah terkumpul dari apa namanya di tanah air, sehingga tinggal store itu aja. Tapi kemarin terus terang saya kurang tim, saya nggak punya tim sama sekali. Saya hanya bergerak sendiri bersama istri, yang lainnya menunggu saja, tidak mengurangi jasa yang lainnya, tapi kenyataannya seperti itu, sehingga akhirnya gagallah tarbiyah kita tahun ini. Ya mudah-mudahan pasti Allah tahu apa yang ada dalam hati dan benak kita. Bagaimanapun kita hanya tamu Allah. Allah adalah seorang tuan rumahnya, Allah pemilik tanah haram ini, Allah yang memiliki bumi dan seisinya. Apa yang disajikan Allah di Mekah ini ya sudah kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan ini bisa menjadikan niat kita tercatat sebagai amal soleh. Karena tarbiyah menurut saya ya bukan hanya ibadah fisik, tapi ibadah hati juga. Bagaimana kita kemudian bisa menintrospeksi, kita melakukan persiapan sebelum kita ke Arafah di wukuf. Istri saya masih shock ya, masih sedih gitu loh. Saya sampaikan sudah ikhlaskan saja, karena ada orang-orang yang kemudian tidak berjuang bersama Rasulullah ketika perang, tapi kata Rasulullah sebenarnya mereka hadir bersama kita karena niatnya. Karena niat kadang-kala lebih duluan daripada amal soleh. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat semuanya. Bentuklah tim yang solid sebelum berangkat ke tanah air. Minta informasi secepat mungkin, jangan sampai terlambat. Tapi wallahualam ini memang cari sarekah, tapi nggak bisa ya, karena kita sudah ditentukan sarekahnya siapa, maktabnya berapa. Artinya kalau misalnya sarekah itu tidak bisa memfasilita atau tidak serius memiliki program tarbiyah, sudah kita nggak bisa lagi. Tidak seperti dulu mungkin ya, kita bisa mencari sarekah yang lain. Cuma ada 2 dan kita nggak bisa main seberang sini. Oke, insya Allah seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kepanjangan. Silakan kesimpulan sendiri. Sekali lagi ini adalah asumsi saya sendiri berdasarkan data dan fakta. Mungkin bagi semua orang, sebagian orang mudah, ini sangat mudah. Tapi bagi kami yang tidak punya pengalaman sedikit pun, pengetahuan sedikit pun, ini susah. Dan ini membuat pelajaran buat kita, buat saya sendiri. Sekali lagi ini asumsi saya sendiri, tidak menyudutkan berbagai pihak, sarekah maupun siapapun. Dan salut buat Kementerian Haji yang telah memfasilitasi dan sangat baik memberikan izin ya. Oh ya, untuk izinnya juga berbeda ya. Dulu izin untuk ikut tarbiyah kita harus bertanggung jawab atas diri sendiri. Tapi sekarang berbeda. Sekarang misalnya ada 5 orang yang ikut tarbiyah, maka satunya harus mempertanggungjawab keempatnya ini.
ada satu penanggung jawabnya. Itulah makanya saya bilang harus ada penanggung jawabnya dari setiap regu yang mau ikut tarbiyah. Dan saya tidak punya penanggung jawab di kelompok tarbiyah ini, jadi repot, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Termasuk ya adalah ya, sekali lagi izinnya tidak per individu tetapi per kelompok tarbiyah. Ya, kalau dulu mungkin kan bisa mempertanggungjawabi dirinya sendiri lebih mudah ya, tapi ini mempertanggungjawabkan semua orang yang ikut kita, dan itu sangat berat. Tapi sekali lagi itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah ibadah yang pengen kita ini dan yang ingin kita lakukan. Ya, mungkin panjang sekali, mohon maaf. Kami tutup sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.